selama ini penduduk desa itu setiap minggu itu bisa makan telur, makan daging ayam dan sebagainya. Makan siang bergizi itu untuk rakyat di desa itu sangat memerlukan. Karena jarang selama ini penduduk desa itu setiap minggu itu bisa makan telur, makan daging ayam dan sebagainya. Semenjak ada MBG, alhamdulillah mereka merasakan manfaatnya. Termasuk tadi lahir pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Ini orang kok bisa ya jadi menteri desa, guys? Karena dia masalah di desa aja dia nggak paham, kagak ngerti. Harusnya dia kalau nggak ngerti ya turun. Ini orang benar-benar nggak cocok jadi menteri desa. Ini harus langsung dipecat nih buat Bapak Prabowo. Masa orang desa katanya nggak jarang makan telur sama ayam. Malah sebaliknya Pak ya. Semenjak ada MBG, orang desa itu mungkin ya orang seluruh Indonesia ini ya. Bukan orang kampung ataupun desa aja guys kan. Seluruh orang Indonesia gara-gara MBG ini orang udah berkurang ya makan ayam dan telur karena harganya pada naik dan melonjak tinggi. Ini orang keadaan negaranya sendiri nggak paham. Kok bisa dia jadi menteri desa ya? Ini kocak banget ini menteri. Kerjaan dia sendiri aja nih kagak paham, malah banyak bacot dia. Makanya ya semenjak pemerintah Bapak Prabowo ini penghinaan terhadap rakyat itu terus berlanjut. Ini sangat miris banget ya. Jadi nggak usah berlama-lama guys, langsung aja kita lanjut ke komentar politisi Mexos. Atau ini orang desa nggak pernah makan telur sama ayam. Semenjak ada MBG lah, baru orang itu bisa makan telur sama ayam. Ferguson, sepele kali ya. Makanan kami tuh ayam bergizi, telur, luaran. Kami makan kayak gitu. Kami kalau mau makan ayam kampung. Kami kalau mau makan telur kampung. Telur ayam kampung. Lebih bergizi daripada MBG itu. Dulu kami masih kecil, udah duluan kami makan ayam kampung. Dimasakkan sama mama kami, disopkan. Kami pelihara sendiri. Pikir telur dan ayam di MBG itu bergizi kali. Ayamnya nanti ada yang udah berlendir, ada yang udah lama. Telurnya udah nggak bergizi. Telurnya dikasihnya pada berlendir. Mana sehat itu? Kayak gitu dibilang bergizi. Orang nggak bergizi dibilang bergizi. Jangan sepele Pak sama orang kampung dan orang desa. Nggak ada MBG pun kami makan yang bergizi. Nggak kayak MBG itu nggak bergizi. Makanan kami pun lebih sehat. Telur, ayam, ikan, daging kambing. Udah pernah kami makan, sering lagi. Enggak bapak aja ya yang makan kayak gitu. Dari dulu pun itu makanan kami. Asal bapak tahu ya Pak. Lawak-lawak kali bapak ya. Aduh. Karena warga desa jarang makan ayam. Ya, setelah ada MBG baru makan ayam. Kata siapa menteri? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang orang desa kita tidak bisa makan ayam, ha? Siapa? Data dari mana kau? Pernah kau lihat warga desa mana yang jarang makan ayam? Baru setelah ada MBG, kok bilang kami bisa makan ayam? Hei, MBG itu kebanyakan dikorupsi maklean. Lu nggak lihat tuh junjunan lo, si Leneng, yang dia bilang makan sapi. Masak sapi 1 ekor per hari. Ternyata sapinya ada di Royco. Jangan sekate-kate lu. Mentang-mentang lu duduk di kursi mantri. Lah, nih kalau rakyat gedeg malu nih lu bisa diturunin. Sembarang kate lu bilang orang desa kita jarang makan ayam. Sekalinya kita mau makan daging juga tiap hari bisa. Kita tuh rata-ratanya orang desa itu punya daging apa? Kita miara kambing, kita miara kebau, kita miara sapi, kita miara ayam. Sekali kita mau potong sehari aja nggak susah, nggak belangsak. Sembarangan lu kate.
Lu kata orang desa jarang makan ayam, baru setelah MBG kita makan ayam. Cangkem. Menteri Desa, Bapak menghina orang desa ya? Hah? Bapak pikir masyarakat desa semiskin itu, sesusah itu, semelarat itu, setidak mampu itu, sampai tidak bisa makan ayam dan telur tiap hari, ha? Pak, semiskin-miskinnya orang desa, kita masih makan ayam dan telur tiap hari, Pak. Sepaling miskinnya orang desa, mereka melihara ayam dan ada telurnya yang bisa dimakan. Hah? Bapak pikir masyarakat desa itu cuma bisa makan sama singkong, hah? Ikan asin, tempe, tahu. Gitu aja, Pak. Ya Allah, nggak layak, nggak pantas Bapak ini jadi menteri desa yang tidak tahu kehidupan masyarakat desa. Masyarakat desa itu juga banyak yang kaya, yang mampu, yang jadi PNS, yang jadi pegawai, Pak. Hah? Pak, andaikan masyarakat desa itu banyak yang tidak mampu, ya tidak sehina itu, Pak, tidak bisa merasakan makan ayam dan telur, Pak. Hah? Tanpa MBG, masyarakat desa itu sudah bisa makan ayam dan telur, Pak, dari dulu. Hah? Sampai bosan kita makan ayam dan telur tiap hari, Pak. Jangan mentang-mentang karena ada MBG, Bapak bisa menghina masyarakat desa seperti itu ya. Pak Presiden, nggak layak menteri ini jadi menteri deh. Ya, nggak layak jadi menteri desa, pecat aja lah. Pecat aja menteri seperti itu, kayak menghina orang desa aja itu dia. Jujur ya, saya tuh mau heran, mau kaget, tapi nggak jadi heran, nggak jadi kaget. Kenapa? Karena yang ngomong seperti ini adalah menterinya Prabowo. Karena udah bisa ditandai ya, menterinya Prabowo kalau nggak gagal berpikir ya gagal menyampaikan informasi. Nah, Yandri ini memiliki kedua-duanya, artinya tolol aja tolol gitu loh. Kok bisa ngomong seperti itu kepada orang desa? Kok bisa lu membanggakan MBG dengan kondisi MBG yang seperti itu? Udah jarang ada daging, ada protein itu pun berbentuk ulat, belatung. Dengan kondisi MBG yang seperti itu, lu bisa-bisanya menyebut orang desa jarang makan protein dan MBG adalah solusi karena memberikan kesempatan kepada orang desa untuk merasakan MBG. Lu pengen dilempar tai ayam lu. Di desa itu tidak semengenaskan itu, Yandri. Yang mengenaskan itu otak lu. Di desa itu tempat dari segala jenis peternakan, mulai skala kecil sampai gede. Bahkan bukan hanya peternakan, di desa itu juga berderet sepanjang jalan berdiri UMKM jual makanan berbasis protein, entah itu sate, gulai, ayam geprek, ayam penyet, ikan lele penyet, ikan lele asap. Bahkan di rumah makan Padang juga jual gulai isi kepala lu, gulai otak. Dengan kondisi desa yang seperti ini, yang notabene protein tidak sulit dijangkau, lalu menyebut orang desa jarang makan protein di era sekarang pula, buset. Orang menyebut MBG berguna, bergizi, itu aja udah aneh. Lah ini malah ditambahin orang desa jarang makan protein. Udah aneh, tolol pula kayak gini jadi menteri. Kalau statement menteri desa aja kayak gini kualitasnya, merendahkan, meremehkan, mengecilkan. Kayaknya emang Yandri sebagai menteri desa mancing orang desa untuk melempar mulut dia pakai tai ayam atau tai sapi. Bapak tadi kan berstatement ya, sebelum ada MBG itu orang desa jarang makan telur, makan ayam. Bener, kita makannya itu batu kerikil, semen, daun kering ya. Kalau per ikan-ikanan kita tuh makannya dinosaurus atau gak gitu ikan paus, Pak. Ribet banget, harus ke tengah laut ambil ikannya. Ya ampun, ikannya itu segede rumah loh. Menurut saya memang jangan ditutup sampai kiamat, Pak, MBG itu ya. Karena MBG itu sangat bermanfaat, sangat sangat nyata ya buat Bapak sekalian. Jadi janganlah ditutup sampai kiamat. Kasihan nanti bapak-bapak lapar, gizinya buruk. Jangan. Bapak-bapak harus tetap lanjutkan MBG meskipun banyak yang tidak setuju. Jangan ditutup sampai kiamat. Bismillah, komisaris. Ini kenapa sih pejabat akhir-akhir ini merasa paling tahu apa yang dirasakan orang desa? Lah emangnya pernah nanya atau pernah sekali-kali hidup bersama kita di desa? Kok mutusin sendiri loh? Orang desa katanya seminggu sekali belum tentu makan telur dan daging. Kami ini loh Pak yang hidup di desa, hampir setiap pagi sarapannya telur. Karena itu menu paling mudah, paling praktis dan anak-anak paling doyan. Lah kok ini dikatakan belum tentu seminggu sekali makan telur? Mbok ya kalau mau cari pembenaran ngelanjutin MBG nggak gitu-gitu banget toh Pak. Terus orang desa terus yang dieksploitasi. Giliran mau ngelanjutin program aja orang desa terus yang disebut. Tapi nyatanya itu di daerah 3T malah banyak yang belum tersentuh. Iya piye Pak konsepnya piye? Jadi ini semakin menunjukkan Pak, kalau MBG di stop itu yang keluar-keluar itu bukan rakyat kecil, bukan orang desa.
Orang desa nggak kelaparan. Sebelum ada MBG pun orang desa itu nggak ada yang kelaparan. Tapi sekarang itu faktanya, kalau mau jujur, kalau mau ngaku, kalau MBG di stop itu yang kelaparan itu ya para pemilik SPPG, pejabat-pejabat yang ngurusin MBG. Terus itu pegawai-pegawai yang katanya relawan itu, mereka yang kelaparan. Mbok sekali-kali itu bahas mak yang korupsi-korupsi di MBG. Komentar itu jenderal polisi aktif yang tertangkap tangan korupsi pengadaan nompreng. Berani nggak? Menteri desa sebut rakyat di desa jarang makan telur dan ayam. Aduh Pak, gimana ceritanya? Telur dan ayam itu banyak berasal dari desa ini Pak. Malahan lebih sehat, kami makan ayam kampung. Telurnya telur ayam kampung. Peternakan ayam itu banyak di desa-desa, bukan di tengah kota. Cari Pak di tengah kota Jakarta itu. Ada nggak? Kebanyakan di kampung-kampung Pak. Aduh, kalau ngomong Pak, ya dipikir dulu, ya Pak Menteri Konoha. Sejak adanya MBG, rakyat desa terbantu untuk mendapatkan asupan berupa telur dan daging ayam. Ini berita macam apa ini Pak? Ya, sejak adanya MBG, ya? Sejak adanya MBG, rakyat desa terbantu untuk mendapatkan asupan berupa telur dan daging ayam. Ya ampun Pak, kami di kampung ini Pak, ya, makan telur itu Pak, kalau nggak ada uang, ya, lagi buntu-buntunya, baru kami makan telur. Itu makanan telur pakai nasi, itu mode paling miskin kami Pak, ya. Kalau dibilang berkat adanya MBG, rakyat di kampung-kampung bisa makan telur dan ayam, gampang, ya. Nggak usah bawa-bawa berita tai kucing. Kami Pak, kalau mau makan ayam, ya gampang Pak, tinggal kondangan Pak. Sabtu Minggu Pak, ya, dipastikan makan ayam Pak, walaupun ayamnya agak keras, ya, di kondangan itu, karena udah 2 hari. Hari Kamis itu masaknya. Kami datang hari Sabtu atau Minggu, udah keras. Kalau makan ayam, ya modal amplop kosong, ya, pakai peci, baju batik, udah makan ayam Pak. Jadi nggak usah khawatir Pak Menteri, ya, Pak Menteri Desa, jangan khawatir masalah rakyat di kampung, di desa-desa itu makan telur dan ayam, ya. Telur itu kalau lagi pas miskin-miskinnya, ayam itu pas kondangan Pak. Apalagi di pelosok-pelosok, hajatannya itu dari Senin sampai Minggu terus ada. Nah, kadang kambing Pak. Kalau kambing itu Pak yang dekat-dekat makam yang agak sakral Pak, udah positif Pak, makan kambing terus Pak. Salam. Apa benar seperti kata Bapak Menteri ini? Katanya masyarakat desa jarang sekali makan telur dan ayam. Baru setelah program MBG ada, masyarakat di desa sudah terbiasa menikmati telur dan ayam. Menurut saya, pernyataan tersebut merupakan sebuah bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap masyarakat Indonesia yang mayoritas tinggal di desa. Emangnya semua rakyat di desa itu miskin, tidak mampu, duafa semuanya, sehingga untuk beli telur dan ayam saja tidak bisa? Hah? Pak Menteri, kalaupun ada masyarakat yang miskin ekstrim, benar-benar tidak mampu mencukupi kebutuhan pangannya, itu juga tanggung jawab pemerintah Pak Menteri. Jangan menghina masyarakat, seakan-akan MBG ini menjadi pahlawan bagi masyarakat di desa. Pak Menteri. Entah apa yang ada dalam pikiran pejabat model seperti ini. Mereka ini mikirnya orang desa itu sulit makan telur dan daging ayam. Pertanyaannya, orang desa yang di mana? Ini kan sama saja penghinaan terhadap orang desa. Justru orang desa itulah yang memberikan makan kepada kalian lewat program MBG. Bukan malah kalian yang memberikan makan kepada masyarakat di desa. Tuh buktinya, duit MBG dikorupsi lewat Badan Gizi Nasional. Sudah ada beberapa tersangka yang ditahan. Sekarang ya saya tanya, kalau memang MBG itu bermanfaat bagi masyarakat desa, terus mengapa dapur SPBG itu lebih banyak berada di daerah yang bukan wilayah 3T? Bukan daerah yang tertinggal. Mengapa coba? Mengapa ya dapur SPBG itu lebih banyak dibangun di perkotaan dan di daerah yang sudah bagus secara infrastruktur? Kenapa? Saya curiga, jangan-jangan ya Menteri Desa ini punya banyak dapur SPBG.
Kalau cuma telur, Pak, muak, bosan. Buat apa? Kalau memang dengan cuman makan telur dan daging itu bisa membuat anak-anak kita cerdas tanpa memperdulikan pendidikan. Coba, Pak, itu telur dan daging Bapak makan sendiri. Biar kalau ngomong itu gak ngawur. Itu namanya menghina. Emang jancuk lah. Kata bapak ini, orang desa itu jarang makan telur dan daging ayam ya. Sejak ada MBG, mereka merasakan. Pak, silakan Pak. Tinggal di rumahku Pak ya. Bahkan kita itu hampir setiap hari loh. Kalau cuman daging ayam ya kan, sama telur itu bisa kok Pak. Ya bisa. Jadi kalau bisa Pak, MBG-nya itu diuangkan saja lah Pak ya, biar bisa makan daging sapi Pak ya. Kalau diuangkan Pak, uang 15.000 itu Pak, kalau di desa aku itu daging itu sudah bisa dibeli ya dengan harga 10.000 ya. Udahlah Pak, program MBG diuangkan saja Pak, itu lebih bagus ya. Dan itu nanti nggak akan mungkin dikorupsi orang tua, itu tidak akan mungkin Pak ya. Bahkan orang tua itu rela nggak makan, yang penting anaknya itu makan loh Pak ya. Kalau cuman telur sama daging ayam itu mampu Pak kita Pak. Saya curiga Menteri Desa kita ini tidak paham kalau desa itu bukan satu kelompok yang homogen. Ada desa peternak ayam di Blitar, Kendal, Sidrap, atau Pinrang yang justru menjadi sentra telur nasional. Ada desa nelayan yang protein utamanya berasal dari ikan. Ada desa pegunungan yang pola makannya berbeda lagi. Mengatakan orang desa jarang makan telur dan ayam seolah-olah berlaku untuk seluruh Indonesia, justru mengabaikan keragaman ekonomi desa. Bahkan dalam banyak desa, keluarga memang tidak rutin mengkonsumsi ayam karena ayam merupakan aset ekonomi yang dijual. Tetapi kebutuhan protein mereka dipenuhi dari ikan, tempe, tahu, telur, atau sumber protein yang lain. Artinya, ukuran kecukupan gizi tidak bisa direduksi hanya menjadi seberapa sering seseorang makan ayam. Dan kalaupun benar masyarakat desa kekurangan protein, karena masyarakat desa misalnya tidak mampu membeli telur dan ayam secara rutin, akar persoalannya bukan semata karena tidak ada MBG. Persoalannya adalah pendapatan petani yang rendah, harga hasil pertanian yang tidak menguntungkan, lapangan kerja yang terbatas, kemiskinan struktural, serta daya beli yang lemah. Banyak ahli berpendapat bahwa meningkatkan pendapatan rumah tangga jauh lebih berkelanjutan daripada memperluas bantuan konsumsi. Ketika pendapatan meningkat, keluarga dapat memilih sendiri makanan bergizi sesuai kebutuhan mereka, tanpa bergantung terus pada negara. Dengan kata lain, solusi jangka panjang terhadap kekurangan gizi bukan hanya memberi makan, tetapi juga membuat masyarakat mampu membeli makanan bergizi sendiri. Jadi daripada ratusan triliun anggaran diarahkan untuk konsumsi yang hanya menciptakan ketergantungan masyarakat, maka lebih baik dana jubo itu diarahkan ke investasi produktif, seperti irigasi, jalan desa, pendidikan, penyuluhan pertanian, hilirisasi hasil pertanian, akses pasar, dan penciptaan lapangan kerja. Kalau mau lebih progresif, sekalian laksanakan reforma agraria sejati, agar tidak ada orang yang punya lahan ribuan hektar, bahkan ratusan ribu hektar, sementara yang lainnya hanya bisa jadi buruh tani. Dengan begitu, negara tidak harus terus memberi makan karena masyarakat menjadi lebih mampu. Kecuali kalau memang niat negara berbisnis dari ketidakmampuan masyarakat. Nah, itu perkaranya lain lagi. Pren, info terbaru termocot termungah-mungah. Ada seorang menteri desa yang terlalu merendahkan wong desa. Jare tahu pangan endok atau pangan iwak tanpa MBG. Globren. Makan siang bergizi itu untuk rakyat di desa itu sangat memerlukan, karena jarang selama ini penduduk desa itu setiap minggu itu bisa makan telur, makan daging ayam dan sebagainya. Semenjak ada MBG, alhamdulillah mereka merasakan manfaat. Jajale, kayak ini maksudnya piye? Itu terlalu merendahkan banget kan. Ya sadurunge nek MBG umurnya pirang sasi sih, pirang tahun sih.
Nah, yang desa ku lagi pirang wulan. Bocah-bocah lho. Endok jenenge endok iki sampe blenger waleh, Bran. Iwak pitik potong ya sampe waleh. Lha kok jrendak tau mangan ndok, ndak tau mangan njero iki peng biasa lho cocote Andri kok sapa iki? Ya Pak Prabowo milih menteri ya rada konslet ngono ya. Menteri desa yang seharusnya itu mengangkat desa supaya maju, tapi malah merendahkan. Utaknya utak konslet ngono, Bran. Kene karepe piye? Apa MBG ini tanpa adanya MBG? Itu contohnya, Bran, ya. Libur sekolah 10 hari ini. Bocah ranek sing geger kaliran, bocah ranek sing kurangan gizi, malah geger SPBG demo. Betul mergo apa? Keweden. Yang takut itu bukan anak-anak yang dapat gizi, tapi SPBG apabila dihentikan mereka merongos. Betul, tidak salah pernyataan Bapak sebut seperti itu. Tapi asal Bapak tahu, orang desa nggak semuanya seperti itu, Pak. Justru orang desa itu mereka kebanyakan peternak, Pak. Peternak ayam kampung justru, bukan ayam kampus. Telur pun mereka mengkonsumsi telur kampung yang banyak mengandung omega protein lebih tinggi, Pak. Makanya banyak orang-orang kota, orang-orang sukses itu dari desa, Pak. Asal Bapak tahu itu. Mosok sih wong desa jarang makan endok? Ngerti ora Pak Menteri? Omahku sing neng desa kae pinggir ngalas, mburi omahku kuwi ya wis ngalas. Ngarepku kali saben dina kuwi mangan endok pitik. Tur ndoke kuwi mau gratis, mergone selalu dikasih sama tetanggaku yang peternakan ayam petelur. Mbok nek ngenyek ki aja banget to, Pak. Peh wong desa dikirone ora tau mangan endok, yuk butuh banget karo MBG. Emang gue pikirin makan tuh MBG. Kerja mancan aya MBG nungaran kolot ke anakna pasti hayang meredahar tenu alus. Ukur nog jeung hayam mah kerja aya MBG ge da kadarugaeun atuh minggu kali mah nya make nyebut jarang makan telur. Jeung deges lain hal mewah atuh dahar jeung nog teh ayeuna mah. Masih kan zaman baheula idangan di lembur ge nog dibagi 4 yang nu ngalaman mah dibagi 2 beh dieuna keur zaman asakan. Ayeuna mah geus teu usum. Menteri desa tapi sigana jarang turun ka desa, matak teu nyaho ukur cenah. Matak ngomong ka mana karep we. Maksud teh kieu ulah demi ngabelaan MBG nepi ka nyapirakeun ka urang desa. Ulah demi MBG nepi ka ngahinakeun ka urang desa. Nu ngaran menteri desa kudu turun atuh ka desa meh apal. Jeung naon hubunganna jeung masyarakat teh penerima budak sakola atuh. Ku kolotna ge kapalaraban atuh Pak euy kudu kitu mah ku nogung gua mah jeung hayam. Nya ge teu unggal poe meureun hayam mah. Gua tuh makin kesini tuh makin bingung ya sama menteri-menterinya Pak Prabowo. Kayaknya kalau mau ngeluarin statement itu nggak dipikir gitu. Jadi kayak asal ngucap aja gitu loh. Jadi apa yang keluar dari mulut sama yang keluar dari pantat tuh kayaknya sama. Gua dari dulu nih ya, dari sebelum adanya NBG dari zaman baheula, itu sering makan telur. Karena nenek gua itu pelihara ayam. Dan gue juga suka makan daging. Karena walaupun gua jadi masyarakat desa atau gua tinggal di desa, kami orang desa itu memelihara ayam dan juga entok. Jadi nggak kekurangan kalau cuma makan telur doang mah. Coba deh bapak-bapak menteri, kalau mau ngeluarin statement itu dipikir dulu. Pantes atau enggak? Yandri, kalau nggak mampu berbicara yang baik, hendaknya menahan diri untuk berbicara apalagi beropini. Karena keburukan si pejabat itu adalah bagian dari cermin pemimpinnya. Nih ya, gua kasih tahu sama lo. Ayam dan telur itu berasal dari desa. Bukan karena desa mensuplai kota lantas masyarakat desa tidak pernah memakan ayam dan telur.
Lagi pula ngapain sih bawa-bawa nama program MBG seolah-olah program itu memberikan gizi dan makan enak bagi orang desa. Nih ya, yang jelas sejak adanya program MBG, harga-harga kebutuhan pokok naik dan membuat orang tua was-was saat anaknya pergi sekolah sambil bergumam, anak gue hari ini bakal keracunan nggak ya? Nah itu, jadi pejabat itu kalau mau mangap ya disaring dulu ke otak, jangan kayak muntah keluar begitu aja. Oh iya, masyarakat desa yang lu hina itu mereka yang menghidupi lu dan keluarga lu, paham? Otaknya jadi bingung. Maaf Pak, kalau untuk makan telur Pak, kalau kami di desa Pak udah tiap hari, hampir setiap waktu 3 kali itu kan. Kalau telur tuh udah biasa Pak, malah selama ada MBG telur-telur malah mahal. Tapi kalau MBG nggak ada, telurnya lebih murah. Dan kalau masalah ayamnya Pak, daging ayam tuh 2 hari sekali kami paling makan Pak. Apalagi kalau di Aceh nih Pak, kalau misalnya bulan Maulid, masuk bulan Maulid udah tiap hari makan daging terus kami Pak ya. Jadi jangan Bapak mengklaim kalau orang di desa kalau nggak ada MBG itu kami nggak makan telur, nggak makan ayam. Malah kami selama ada MBG ini ayam kami beli mahal, telur kami beli sampai 3.000 satu butir, ya kan?